Selamat datang Bapak Ibu perangkat daerah dan unit di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Selamat datang di channel kami, channel Bagor, bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Kali ini kami ingin memberikan video tutorial cara menginput data di sistem G-Sinjap, Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya Bapak Ibu like dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel kami, channel Bagor bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Baik, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah login terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu login dengan username dan password masing-masing. Ini untuk username-nya, untuk password silahkan masukkan di sini. Sudah, lalu klik login. Jadi tampilan di dalamnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik unit organisasi ya. Ini unit organisasi, silahkan diklik. Lalu Bapak Ibu silahkan memasukkan unit-unit yang ada pada perangkat daerahnya. Misalkan, saya memakai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya akan memasukkan unit badannya terlebih dahulu. Jadi ini saya pilih eselon kepala badannya. Misalkan eselon 2B. Nama unitnya saya isi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi Bapak Ibu jangan disingkat ya, silahkan dijabarkan. Setelah itu kita masukkan data. Kita lanjut ke eselon di bawah 2B, eselon 3A. Nah, itu biasanya untuk sekretaris. Jadi di sini saya ketik nama unitnya sekretariat. Sudah, masukkan data. Lalu kita lanjut ke eselon 3B setelah 3A. Jadi 3B itu kepala bidang ya. Saya masukkan nama unitnya itu bidang 1. Itu misal, bidang 1. Silahkan masukkan data. Lanjut ke pengisian eselon 4A. Itu biasanya subbidang. Jadi saya masukkan subbidang 1. Ada juga eselon 4A itu subbagian ya. Jadi kita masukkan juga subbagian 1. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan lanjutkan, masukkan semua unit-unit yang ada pada perangkat daerahnya.
Ketika ada perubahan nomenklatur, Bapak Ibu bisa mengubah namanya dengan cara klik ubah. Misalkan dari bidang 1 berubah namanya menjadi bidang 2. Kita tinggal klik ubah data. Ya, ini dia langsung berubah bidang 2. Atau subbagian 1 udah nggak ada. Kita nggak pengen ubah atau langsung hapus, silakan bisa dihapus. Tinggal klik hapus. Atau kita tambah menjadi subbagian 2 gitu. Kita mau nambah lagi bisa. Silakan ditambah. Subbagian 2, masukkan data. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah selesai mengisi ini, kita lanjut ke halaman utama tadi. Tinggal klik bagan. Nah, ini dia kembali ke tampilan utama. Baik, setelah mengisi unit organisasi tadi, kita bisa lanjut ke pengisian nama-nama jabatan. Jadi di sini saya akan menginput nama jabatan paling tinggi di perangkat daerah, yaitu kepala badan. Jadi saya klik menu tambah. Nah, di sini kita pilih induk jabatan. Karena kepala badan adalah jabatan paling tinggi, jadi kita pilih tidak ada. Oke, untuk kode jabatannya ini otomatis dari sistem. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengutak-atiknya lagi. Tinggal klik masukkan data. Nah, di sini akan muncul nama jabatan. Nama jabatannya apa? Misalkan saya ketik Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk induk jabatan sudah tidak usah diotak-atik, kode jabatan juga sudah tidak usah diotak-atik. Lalu untuk jabatan, kita pilih jabatan struktural. Untuk unit organisasinya, kita pilih Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, untuk syarat jabatannya itu ada pendidikan dan pangkat golongan. Jadi pendidikannya ini minimal, misalkan 1 atau S2. Misalkan saya pakai S2. Untuk jurusannya, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 1 jurusan. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik di sini, misalkan manajemen atau ilmu pemerintahan, hukum, dan seterusnya. Terus untuk pangkat golongan juga ini Ibu masukkan misalkan 4B. Pangkat golongan minimal misalkan 4B. Nah, ketika sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa klik masukkan data. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa data-data di sini sudah terisi semua. Lalu bisa klik masukkan data. Data yang Anda masukkan sudah benar, klik OK. Nah, seperti ini tampilan yang akan muncul. Lalu Bapak Ibu bisa mengisi lebih lengkap dengan klik kembali ke form Anjap. Oke. Di sini untuk nama jabatan, induk, kode jabatan, jabatan unit organisasi itu tidak usah diotak-atik lagi. Bapak Ibu bisa kembali mengisinya di ringkasan tugas. Tapi ketika ada kesalahan data, silakan dicek, ini bisa untuk dirubah lagi. Misalkan sebelumnya milih jabatan fungsional umum,
Ternyata salah, ini struktural, Bapak Ibu bisa merevisinya di sini. Silahkan klik jabatan struktural. Atau dia ada induk jabatan, bisa diklik kepala atau apa gitu. Di sini intinya di sini di form uraian jabatan namanya, Bapak Ibu masih bisa merubah data-data nama jabatan, induk jabatan, jabatan, dan unit organisasinya. Lalu untuk ringkasan tugasnya, Bapak Ibu silahkan mengisi ringkasan dari rincian tugas ya. Bukan rincian tugasnya yang ditulis di ringkasan, namun ringkasan ini adalah rangkuman dari tugas-tugas Bapak Ibu atau tugas-tugas jabatan yang mau diinput. Misalkan untuk kepala badan, ringkasan tugasnya itu memimpin dan melaksanakan pembinaan manajemen kepegawaian. Misalkan seperti itu. Lalu untuk rincian tugasnya bisa dijabarkan di sini lebih detail lagi dengan cara klik tambah data. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik untuk menambah rincian tupoksi sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan memiliki 2 rincian tugas atau 10 rincian tugas, silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Misalkan saja membuat perumusan kebijakan. Peralatannya misalkan komputer. Lalu satuannya konsep misalkan ya. Atau dan lain-lain silahkan Bapak Ibu masukkan sendiri. Lalu setelah terisi semua, kita bisa klik simpan. Nah, itu sudah tersimpan, lalu kita klik tanda silang di sini untuk kembali ke form uraian jabatan. Nah, jika belum muncul pada tampilan di sini, silahkan klik perbaharui tampilan yang ada di kolom rincian tugas. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ada salah ketik, silahkan klik edit dan klik perbaharui tampilan untuk memunculkan perubahannya. Ya. Atau ingin menghapus salah satu uraian tugas, bisa klik delete. Oke, maka hilang satu. Karena sini sudah terjadi perubahan, Bapak Ibu boleh tidak klik perbaharui tampilan, tapi jika belum ada perubahan silahkan coba klik perbaharui tampilan. Intinya ini seperti merefresh halaman ini. Oke, atau ingin menambahkan lagi karena masih kurang, silahkan klik tambah. Misalkan melaksanakan manajemen ASN gitu. Terus peralatannya, misalkan saja peralatan ini yang menunjang tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masukkan misalkan komputer dan printer atau sebagainya. Lalu untuk satuan misalkan kegiatan, kita klik simpan. Lalu klik close kembali. Maka akan kembali ke halaman form. Nah, di sini kan belum muncul. Tapi kita sudah tadi klik simpan, coba kita refresh atau perbaharui tampilan. Nah, maka dia akan muncul tambahan tadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut untuk pengisian bahan kerja. Sama caranya seperti pengisian rincian tugas. Tinggal klik tambah data, diisi bahan kerja penggunaan dalam tugas, atau kolomnya kurang silahkan ditambah sesuai yang Bapak Ibu mau. Pengisian alat kerja juga sama caranya.
Klik tambah data, diisi sesuai yang Bapak Ibu mau, klik simpan, lalu close. Nah, untuk hasil kerja, jadi Bapak Ibu misalkan tadi memasukkan rincian tugas. Rincian tugasnya ada 5, maka hasil kerjanya pun ada 5. Ya. Jadi hasil kerja ini sesuai dengan rincian tugas kita. Misalkan rincian tugasnya ada 10, maka hasil kerjanya pun ada 10. Tinggal klik tambah data. Jadi Bapak Ibu harus ingat tugas-tugas apa yang tadi dimasukkan. Jadi masukkan hasil kerjanya apa, prestasi yang diharapkan apa, dan satuannya apa, terus waktu yang diperlukan berapa. Silahkan diisi dan dilengkapi, lalu klik simpan, kemudian close, dan perbarui tampilan. Nah, untuk keadaan tempat kerja, Bapak Ibu bisa isi, misalkan keadaan ruang kerja sangat baik. Suhu misalkan sejuk, udara bersih, penerangan misalkan sangat baik, atau mungkin cukup, boleh. Pokoknya sesuaikan dengan kondisi keadaan tempat kerja Bapak Ibu sekalian ya. Terus suara misalkan berisik atau tenang, boleh, silahkan diisi. Nah, upaya fisik jasmani ini ada duduk, berbicara, melihat. Bapak Ibu silahkan sesuaikan apakah sebagai kepala badan duduknya sering, kurang, atau sedang. Terus berbicara bagaimana, kurang, sedang, atau sering. Melihat juga bagaimana, silahkan diisi. Lalu untuk kemungkinan resiko bahaya ini, Bapak Ibu tinggal centang. Nah, kalau seandainya tidak ada, silahkan Bapak Ibu tambah di kolom kosong. Misalkan sakit pinggang. Atau kita mau tambah lagi 2. Silahkan langsung aja diklik kolomnya 2 atau 3. Kita tambah di sini. Sakit pinggang, sakit otot. Jadi satu kolom itu satu kemungkinan resiko bahaya ya. Misalkan sakit lutut. Nah, setelah itu kita simpan. Kita close, lalu perbarui. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Begitu juga tanggung jawab. Apa saja tanggung jawabnya, wewenangnya apa saja, silahkan diisi, caranya sama. Nah, untuk korelasi jabatan, Bapak Ibu bisa klik tambah data sama cara seperti tadi. Nah, untuk kepala badan, kita klik dulu untuk menambah form, karena nggak mungkin cukup 1 kan, karena korelasi jabatan itu ke atas, ke samping, dan ke bawah, jadi kita tambah 3. Mungkin sekretaris sama sekretaris daerah, terus sama sekretaris badannya misalkan juga badan. Unit kerjanya sekretariat. Dalam hal koordinasi. Nah, silahkan tambah di sini. Tambah datanya bisa, di sini juga tambah.
Lalu kita klik simpan dan klik close. Perbarui tampilan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Itu oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke pengisian berikutnya, yaitu diklat kursusnya. Jadi diklatnya apa yang wajib pernah diikuti, terus teknis fungsionalnya juga apa yang wajib pernah diikuti, pengetahuan seorang kepala badan apa yang wajib dimiliki, keterampilannya apa, pengalaman kerja, serta syarat kondisi fisiknya apa, akan sehat jasmani dan rohani misal. Terus untuk syarat jabatan yang bakat, minat, dan temperamen ini sebenarnya kita tinggal centang-centang aja Bapak Ibu. Lalu klik simpan, sama minat juga tinggal centang-centang. Temperamen, fungsi pekerja juga sama. Nah, setelah terisi semuanya, ingat untuk mengklik ubah data. Karena kalau tidak klik ubah data, hasil inputan Bapak Ibu sekalian kemungkinan tidak tersimpan. Maka, walaupun tadi sudah beberapa kali klik simpan-simpan dalam kolom-kolom tersebut, tetap di akhir harus klik ubah data. Dan hati-hati dalam mengklik karena antara ubah data dan hapus data ini sangat berdekatan. Jadi ketika Bapak Ibu klik hapus data, maka data Bapak Ibu itu hilang dan tidak bisa dikembalikan. Artinya, Bapak Ibu harus menginput dari awal kembali. Nah, kita klik ubah data. Maka akan muncul notif seperti ini. Ketika Bapak Ibu hapus data juga akan muncul notif untuk meyakinkan, maka hati-hatilah jika ada notifikasi yang muncul, harap Bapak Ibu membaca dengan seksama. Lalu kita klik ubah data, klik OK. Maka akan kembali ke tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengisi formulir beban kerja. Jadi kita harus kembali dulu ke form Anjap. Nah, lalu kita menuju halaman ABK. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, setelah pengisian form uraian jabatan tadi, maka kita akan bisa lanjut ke formulir pengukuran beban kerja. Jadi, rincian tugas yang tadi Bapak Ibu masukkan itu akan muncul di sini. Maka, rincian tugas wajib diisi agar Bapak Ibu bisa mengisi formulir pengukuran beban kerja, di mana ini sudah sesuai dengan format BKN. Jadi, Bapak Ibu harus wajib mengisi ini karena hasil dari beban kerja inilah yang akan menentukan pegawai yang dibutuhkan berapa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisinya, maka pegawai yang dibutuhkan akan muncul 0, alias tidak perlu jabatan tersebut. Jadi jangan sampai dikosongkan formulir beban kerjanya. Jadi tidak hanya cukup pengisian jabatan saja, namun beban kerja juga harus dilengkapi. Nah, untuk satuan hasilnya ini juga sudah otomatis dari formulir uraian jabatan tadi. Maka Bapak Ibu hanya fokus mengisi kedua hal ini. Volume kerja, norma waktu. Dan untuk pegawai yang dibutuhkan akan otomatis muncul nilainya ketika Bapak Ibu sudah memasukkan nilai volume kerja dan norma waktu. Bisakah membuat perumusan kebijakan? Satuan hasilnya berkas. Berapa kali? Apakah Bapak Ibu mau menggunakan hari? Berapa kali per hari membuat perumusan kebijakan?
Apakah Bapak Ibu mau menggunakan mingguan? Boleh. Bulanan atau tahunan? Boleh. Silakan Bapak Ibu, misalkan saya masukkan 3 kali per tahun. Terus waktunya, jadi norma waktu ini 1 kali dalam membuat perumusan kebijakan, berapa waktu yang dibutuhkan? Bukan 3 kali membuat perumusan kebijakan, berapa waktu yang dibutuhkan. Bukan, tapi 1 kalinya. Jadi misalkan dalam 1 kali membuat perumusan kebijakan, saya memerlukan 5 hari atau 5 jam. Boleh. Misalkan saya pakai 5 hari. Lalu saya simpan form. Maka akan muncul nilainya 0,062 sekian. Terus lanjut saya isi misalkan di sini 1 kali per hari. Terus ini misalkan waktunya saya masukkan saja agar mendapat nilai di bawah 30 menit misalnya. Masukkan lagi. Oh, ternyata naik. Nilainya jadi 0,1. Tapi masih kurang. Karena kepala badan ini otomatis kita perlu 1 orang. Tapi 0,1 sangatlah masih rendah. Jadi kita input lagi. Misalkan di sini 1 hari, terus ini sekalian 1 jam. 0,3 udah naik. Ini juga saya 1 hari. Kan 30. Ini atau saya pakai 10 hari. Udah naik. Oke, langsung 10. Nah, ini terlalu kelebihan ya Bapak Ibu. 10,335 ini artinya kalau kita bulatkan ke atas itu 10. Nah, nggak mungkin 10 orang kepala badan. Jadi Bapak Ibu bisa cek kembali apakah ada yang tidak masuk akal volume kerja dan norma waktu yang Bapak Ibu masukkan. Silahkan diturunkan. Misalkan saya ini turunkan menjadi 5 hari. Nah, maka akan berubah menjadi 5. Masih tinggi, saya turunkan lagi menjadi 1 hari. Oke, 1,335. Kalau kayak gini dibulatkan kan tetap menjadi 1 orang, maka tidak masalah. Maka ini sudah cukup menjadi beban kerja seorang kepala badan. Kalaupun Bapak Ibu turunkan lagi menjadi menit, 30 menit misal. 0,4 ini terlalu kecil, terus saya naikkan lagi. Oke. Saya pakai jam, 1 jam. Belum naik, kita coba 8 jam. Terlalu tinggi. 6 jam. Tinggi. 3 jam. Oke, 0,88 pun ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Jadi ya 0,8, 0,9 itu kalau bisa 1,4 sekian. Pokoknya pembulatan ke atas itu artinya dia bernilai 1. Tapi kalau di bawah 0,7, 0,6 itu terlalu kecil. Jadi silahkan diperbaiki volume kerjanya atau norma waktunya.
Baik, setelah terisi semua Bapak Ibu, silahkan klik ulang lagi simpan form untuk memastikan bahwa sudah tersimpan. Lalu Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian ke form B, ya, ke form B. Silahkan diklik. Nah, di form B ini kita akan disuruh memberikan data jumlah PNS, non-PNS, dan keterangan pemangku jabatan. Misalkan untuk kepala badan, yang mengisi PNS-nya berapa orang? Kan satu, silahkan diisi satu. Jadi sekarang ini existing-nya lagi terisi atau tidak kepala badan. Ketika tidak terisi, silahkan diisi 0. Ketika terisi, silahkan diisi 1. Ya. Lanjut ke keterangan pemangku jabatan. Silahkan diklik tambah rincian. Nah, ini pangkat, golongan, jenjang pendidikan, dan jurusan bukan yang dipersyaratkan, tapi pangkat, golongan, jenjang, jurusan yang menduduki jabatan tersebut, yang existing. Ya, jadi misalkan Bapak siapa gitu, pangkat golongannya apa sekarang, itu silahkan diisi. Misalkan saya isi 4C pangkat golongannya, terus pendidikan misalkan S1, jurusannya administrasi atau jurusannya manajemen. Lalu saya klik simpan. Nah, maka akan muncul tulisan sudah diinput. Jadi tadi kan tambah. Karena sudah diinput, maka muncul sudah diinput. Ya, kalaupun mau dirubah, silahkan bisa diklik kembali. Seperti ini. Oke. Setelah itu, silahkan klik simpan form. Untuk memastikan wajib klik simpan form. Udah sekian pengisiannya, hanya sampai form B. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagan. Klik tombol bagan. Nah, maka ketika kita kembali ke bagan, setelah pengisian form B akan muncul seperti ini. Maaf, dia ketutupan. Jadi di bawah kepala badan ini ada pangkat golongan dan pendidikannya. Nah, ketika data Bapak Ibu salah, yang terlihat ini namanya peta jabatan ya, atau bagan. Jadi ketika di peta jabatan ini Bapak Ibu melihat salah. Oh, bukan S1 manajemen, harusnya S1 hukum. Oh, pangkat golongannya bukan ini. Nah, Bapak Ibu bisa merubahnya di mana? Bapak Ibu bisa klik ini kembali ya. Menuju halaman ABK. Sudah. Lalu ke form B. Nah, Bapak Ibu bisa merubah di kolom sudah di-input. Jadi, keluaran rincian pangkat golongan yang ada di form B itu akan muncul pada bagan atau peta jabatan. Ya. Jadi ini keterangannya bahwa kepala badan yang sekarang menjabat adalah S1 manajemen dengan pangkat golongan sekian. Itu. Baik, setelah pengisian kepala badan tadi, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pengisian berikutnya. Jadi diharapkan pengisian nama-nama jabatan ini berjenjang ya Bapak Ibu. Jadi dari atas ke bawah, habis kepala badan, itu sekretaris, habis sekretaris, subbagiannya apa, jabatan fungsionalnya apa, dan caranya sama seperti langkah tadi pengisian kepala badan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah lengkap mengisi, maka akan muncul di bagan atau peta jabatan seperti ini.
akan muncul B-settingnya, terus kebutuhannya, tapi ini yang muncul hanya di jabatan fungsionalnya saja. Jadi untuk jabatan strukturalnya tidak terlalu kelihatan di peta jabatan. Nah, seperti ini misalkan B-nya 0, B settingnya 0, berarti tidak ada ASN yang menduduki analis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Tapi dalam kebutuhan kita butuh satu. Sehingga dalam plus minus itu artinya kekurangan pegawai satu. Begitu. Kalau misalkan B settingnya 2, terus kebutuhan 1, maka akan terjadi plus kelebihan 1. Kalau Bapak Ibu tidak mau terjadi plus, silahkan Bapak Ibu bisa edit BK-nya. Jadi Bapak Ibu bisa edit di formulir beban kerjanya. Jadi Bapak Ibu bisa edit ke formulir pengukuran beban kerja. Jadi di sini kan hasilnya 1 tadi. Biar tidak mau terjadi plus, itu berarti Bapak Ibu harus menaikkan kebutuhannya. Itu tinggal Bapak Ibu cek kembali volume kerja dan norma waktu. Mungkin ada yang kurang sehingga tidak sesuai dengan base setting atau pegawai existing yang sekarang yang menduduki jabatan tersebut. Jadi bisa edit volume kerja, norma waktu sehingga pegawai yang dibutuhkan meningkat menjadi 2,0 sekian atau 1,9 itu sudah dibulatkan ke atas menjadi 2. Nah, satu hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan lagi adalah nama-nama jabatan fungsional. Jadi nama-nama jabatan fungsional ini harus sudah sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 41 tahun 2018. Jadi pastikan nama-nama ini tidak salah ketik. Lebih baik Bapak Ibu kopas nama jabatannya. Karena ketika salah ketik atau ada yang kurang penulisannya, itu tidak akan bisa muncul pada informasi milik Menpan. Maka diharapkan Bapak Ibu harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih nama-nama JFU tersebut. Kalau untuk nama jabatan fungsional tertentu, itu kan tadi JFU pada Permenpan. Kalau untuk JFT, jabatan fungsional tertentu, Bapak Ibu bisa melihat pada profil BKN tahun 2020. Apakah nama-nama JFT yang Bapak Ibu butuhkan pada perangkat daerah? Terus Bapak Ibu bisa cek di profil BKN tahun 2020 apakah ada sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Silahkan mengacu pada profil BKN tersebut. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki aturannya, silahkan di-download atau klik link yang ada pada description box di bawah video ini. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan JFT, Bapak Ibu bisa klik menu tambah sama seperti cara sebelumnya yang saya jelaskan, terus pilih induknya siapa, misalkan kepala badan induknya, masukkan data. Nah, di sini ada jenis jabatan. Ingat, setiap memasukkan nama jabatan, perhatikan juga jenis jabatan. Apakah dia struktural, apakah dia fungsional umum, apakah dia fungsional tertentu. Karena pemilihan inilah yang nanti akan menentukan bagan Bapak Ibu atau hubungannya di peta jabatan tadi. Ya, ketika salah memilih maka bagannya pun akan salah. Maka waspadalah, berhati-hatilah dalam mengisi bagan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menginput JFT tidak ada muncul pada peta jabatan atau kita klik cetak bagan. Nah, kita mau klik cetak bagan nih.
Ternyata JFT-nya tuh nggak muncul, padahal Bapak Ibu sudah masukkan itu JFT-nya. Baik, tidak masalah, kita back lagi kembali. Tidak masalah asal di kotak box samping ini Bapak Ibu juga cek. Klik tanda tambah, apakah sudah ada JFT yang Bapak Ibu maksudkan atau input tadi masuk ke dalam box di sini. Karena peta jabatan dalam sistem ini juga terbatas Bapak Ibu. Jadi ketika itu sudah penuh tidak bisa semuanya muncul, terutama untuk JFT. Pasti akan tersembunyi, di peta tidak terlihat. Namun ketika sudah ada pada box samping itu tidak masalah. Kami bagian organisasi yang akan memperbaiki petanya secara manual. Jadi kami juga menyiapkan peta secara Excel, tidak by system. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dan diharapkan mengecek kembali JFT-nya pada kolom di samping peta ini dengan cara klik tanda tambahnya, diperhatikan di mana tadi Bapak Ibu menambahkan JFT. Ketika sudah ada JFT di sini, jadi tidak masalah ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi hal terakhir yaitu di profil. Ketika sudah beres pengisian uraian jabatannya, formulir beban kerjanya, form B-nya, silakan dicek kembali juga petanya, apakah ada kelebihan atau kurangan atau nama jabatan fungsional yang tidak sesuai. Silakan dicek kembali ketika sudah clear semua sudah beres, silakan Bapak Ibu pengisi profil. Bisa klik profil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisi nama pegawai bersangkutan. Bisa klik tombol tambah, lalu diisi nama pemangkunya, NIP-nya, ini pendidikan, jurusan, pendidikan dan pelatihan yang diikuti apa, pengalamannya apa saja, keahlian dan keterampilan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak tahu, silahkan isi tanda strip, dan strip agar bisa klik simpan. Kenapa harus isi strip? Karena kalau tidak isi strip, setelah disimpan, itu statusnya di sini bukan checklist, maka akan terdapat kosong, data kosong seperti itu, tidak keluar checklist seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melihat masih ada kesalahan penulisan, Bapak Ibu bisa klik menu pensil. Itu Bapak Ibu bisa edit di sini dan klik simpan. Lalu kalau Bapak Ibu ingin menghapus namanya, silahkan diklik tombol tong sampah. Jadi Bapak Ibu, profil ini harus sinkron dengan form B tadi. Jadi di form B itu, kita lihat form B. Nah, ini dia form B. Ketika Bapak Ibu mengisi di form B1, maka harus ada nama bersangkutan di sini. Ketika Bapak Ibu ada menulis 0 dan yang diisi itu non PNS 1. Jadi non PNS tidak perlu dimasukkan ke dalam profil. Hanya PNS saja yang dimasukkan ke dalam profil. Ketika PNS 0 silahkan dikosongkan. Tidak perlu dimasukkan nama yang bersangkutan. Karena kan kosong, tidak ada yang menduduki jabatannya. Pada profil ini juga Bapak Ibu bisa melihat analisis kesenjangan. Jadi dengan klik namanya, jadi di sini kita bisa membandingkan antara syarat jabatan dan profil apakah sudah sesuai atau belum. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mencetak data-data ini. Jadi ini peta. Kita bisa klik cetak bagan. Nah, di sini kita klik print.
Oke, maka akan muncul dan silakan di print. Sesuaikan mau ukuran seperti apa, landscape atau portrait, ukuran kertasnya agar cukup di bagian Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa meng-save dengan klik destination-nya, terus pilih Save as PDF. Maka akan tersimpan. Save, tapi dipastikan dulu bahwa ini tidak terpotong. Jadi bisa diatur di sini scale-nya. Custom bisa dikurangi mungkin jadi 50. Nah, maka tidak akan terpotong. Lalu save. Baik, untuk uraian-uraiannya ini juga bisa Bapak Ibu cetak langsung atau Bapak Ibu save. Jadi cetak tampilan berikut, maka akan muncul seperti ini. Cetak tampilan berikut lagi, maka akan muncul pilihan printer atau save as PDF. Sama seperti cara tadi. Tinggal Bapak Ibu save. Untuk yang lain juga sama caranya. Kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di profilnya. Nah, menu cetak kan. Maka akan muncul analisis kesenjangannya. Bapak Ibu ingin mencetak dalam bentuk profil ini, Bapak Ibu bisa tidak satuan seperti analisis kesenjangan ini, Bapak Ibu bisa klik kanan lalu print. Maka akan terprint seperti penampilan ini atau tersave as PDF. Jadi sistem ini hanya bisa menyimpan dalam format PDF ya Bapak Ibu. Sama juga halnya untuk form B. Form B juga kita cetak halaman ini akan muncul seperti ini. Di print atau save as PDF. Profil beban kerja juga sama. Ada menu cetak halaman. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tapi dalam tampilan printnya, formulir beban kerja ini berubah ya Bapak Ibu. Jadi akan muncul tampilan waktu penyelesaian, waktu kerja efektif, dan beban kerja. Jadi sistemnya langsung merubah datanya menjadi menit seperti ini dan waktu kerja efektif. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyimpan atau print dalam bentuk seperti ini juga bisa. Untuk mempermudah melihat volume kerja dan norma waktunya boleh, itu dengan klik print dan save as PDF. Sekian Bapak Ibu tutorial dari kami dalam pengisian data pada Gesinjap, Sistem Informasi, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Denpasar. Jika ada Bapak Ibu yang kurang paham, Bapak Ibu bisa langsung datang ke bagian organisasi atau menghubungi admin kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan tutorial dari kami. Selamat mengerjakan Bapak Ibu.